Berikan anugerah kami bisa merasakan dan mengerti sedekat apa Engkau dengan kami ya Tuhan. Pagi ini Engkau bicara kepada anak-anak-Mu, Engkau ajari kami dari hati-Mu sendiri. Buat setiap kami bisa tangkap hati Tuhan. Jalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena sungguh kami mengerti sesungguhnya blessing berkat-Mu besar buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus yang tolong kami dengan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Dan tidak ada satupun yang tidak Engkau lawat dan berkati. Semua akan mengalami anugerah Tuhan, diberkati Tuhan, diubah hidupnya. Dan api Tuhan yang makin besar akan menyala dalam batin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima berkatnya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dua hal saya sampaikan sebelum kita belajar firman. Yang pertama, tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli nanti kita akan buat acara generasi penuntas di tempat ini dengan 6 hamba Tuhan. Dan sampai hari ini sudah 2.700 orang dari berbagai provinsi yang ingin bermalam di sini. So kita butuh akan bantal, spray dan sebagainya. Dan mungkin juga kasur kalau Anda punya rumah kosong tidak dipakai atau Anda punya berbagai kebutuhan itu tolong hubungi kami. Irna mana Irna? Tolong berdiri, ini panitianya kecil tapi sakti. Saudara hubungi mereka, dia dan akan sangat nolong juga. Hubungi informasi kalau Anda memang ingin bisa membantu supaya kita bisa menjamu Indonesia sekali lagi. Ini merupakan anugerah karena 33 provinsi akan datang dan akan jadi blessing berkat yang luar biasa. Saudara, ada kabar yang bagus sekali. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa pendengar Radio Rema lewat Fleksi sudah mencapai lebih dari 10.000 orang. So pagi ini saya ingin memberikan shalom kepada semua Anda yang mendengar lewat internet ataupun lewat Fleksi, sebagian mungkin streaming lewat video atau internet di rumah Anda bisa mengikuti akan kebaktian ini. Kita bersyukur, kita mau berkata shalom untuk Indonesia dan percayalah anugerah Tuhan besar buat bangsa ini. Amen, saudara. So ini merupakan hal yang ajaib sekali. Selama sekian tahun persoalan follow up, bagaimana kalau kita buat KKR dan sebagainya teratasi, sehingga teman-teman dari seluruh 300 kota di Indonesia bisa mengikuti akan program Radio Rema dan ikuti kebaktian ini live di kota dan di desa mereka masing-masing di seluruh Indonesia. Kita berdoa ini akan terus berkembang sehingga jutaan orang akan bisa menikmati akan kebaktian ini setiap hari di tempat mereka masing-masing. Saya berharap tidak menimbulkan efek jelek buat kemudian banyak gereja karena jemaatnya tidak kebaktian berkata, loh kamu jemaat di mana? Fleksi Indonesia. Lah kan repot saudara ya. Tapi saya berharap bukan itu, ini sebagai tambahan kebaktian ibadah di gereja masing-masing jalan terus, tapi Anda bisa dapatkan tambahan lewat firman, lewat Radio Rema, lewat ibadah minggu pagi seperti ini. Yang kedua, saya mau ajak Anda lihat akan klip acara Kamis kemarin, Kamis sore. Siapa yang tidak hadir hari Kamis malam? Angkat tangan. Yang tidak hadir, angkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih buat ketidakhadirannya, karena artinya ada kursi cukup buat mereka yang datang. Diperkirakan lebih dari 15.000 orang yang datang, dan itu penuh sekali. Dan kita melihat semua bergerak dengan ajaib. Anda akan lihat itu jiwa-jiwa baru, orang-orang muda, mengalami lawatan Tuhan yang sangat ajaib. Yang tidak hadir, saya harap Anda mengirim atau mengutus beberapa orang yang belum kenal Tuhan, karena kalau datang pun tidak, bawa jiwa tidak, bagaimana mau bertemu dengan Tuhan dan bagaimana tega tetap minta diberkati Tuhan, saudara. So, saya mau ajak Anda lihat akan klipnya, dan saya berdoa lain kali Anda kerja lebih keras untuk bawa jiwa-jiwa datang, karena ini sebetulnya masa anugerah yang luar biasa. Setiap ada kesempatan seperti ini, bawa teman, keluarga, kerabat yang belum kenal Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan.
Lebih dari 700 orang dibaptis malam itu dan kolamnya jadi hitam, saudara. Semua menanggalkan dosanya dan keluar putih seperti salju. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, itu bukan hal yang lazim sebetulnya. Tapi saya mau berkata bahwa itu bagian dari awal sebuah kegerakan besar di bangsa ini. Doakan juga ini belum selesai semuanya karena hari Jumat nanti tanggal 21 Mei dari jam 8 sampai jam setengah 12. Kita kerjasama dengan Diknas Pemerintah Kota, dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang, itu akan buat namanya Grand Final, lomba karikatur dan penulisan artikel tingkat pelajar se-SMA, SMK di Kota Semarang, dengan tema menjadi patriot bangsa tanpa korupsi. Dan akan hadir dari KPK, dari Jakarta akan datang, kemudian Pak Hotma Sitompul juga akan hadir, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga akan hadir, mereka akan jadi panelis dan kemudian akan memberikan masukan buat pelajar kita, dan akan diisi juga dengan deklarasi pelajar generasi penuntas tanpa korupsi, akan dibuat dari jam 8 sampai dengan jam setengah 12. Saya undang semua pelajar, mahasiswa yang mau ikut hadir mendengarkan dan ikut ambil bagian, ini sangat menarik sekali. Kita bergerak di semua bagian dari masyarakat dan percayalah bangsa ini akan mengalami anugerah Tuhan yang lebih besar. Baik saudara sekalian, kita akan lanjutkan apa yang Kamis lalu telah kita pelajari. Dan saya mengatakan ada namanya the law of blessing, istilahnya ada hukum berkat yang seringkali kita tidak mengerti. Saya mau ulang satu buah cerita di Perjanjian Lama sebagai pembuka dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Silahkan dibuka 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu," garis bawahi, "takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara, kalau kita berhenti di sini saja, seharusnya kita bisa mempertanyakan sesuatu di hati kita. Yaitu bahwa ternyata yang namanya takut akan Tuhan tidak selalu paralel sejajar dengan berkat untuk kehidupanmu di dunia ini. Karena kalau kita membaca cerita ini, Alkitab mengatakan ayahnya, kepala rumah tangganya, itu termasuk nabi Tuhan. Istrinya berkata dia takut akan Tuhan. Dan Elisa tidak membantah ketika janda nabi ini berkata bahwa suamiku itu takut akan Tuhan. Tetapi kemudian kenyataannya kalau kita membaca, hidup mereka terbelit dengan hutang. Nah, apa yang salah di sini? Alkitab tidak mengatakan apa yang salah. Tapi paling tidak kita mengerti bahwa yang namanya hidup takut akan Tuhan itu satu hal. Lalu kemudian untuk membuat berkat Tuhan jadi daging, ternyata itu hal yang berikutnya. Karena kalau Anda membaca aneh sekali. Di dalam takut akan Tuhannya itu tidak otomatis membuat hidup mereka berkelimpahan. Bahkan ternyata mereka dibelit oleh hutang sampai anak-anaknya mau diambil dijadikan budak oleh orang yang memiutangi mereka. Nah, ketika saya membaca ini, saya mengerti saudara sekalian, bahwa bagaimanapun ada yang namanya the law of blessing. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti ini, supaya tidak dengan gampang dibuat kecewa oleh keadaan, dan iblis mendorong kita jadi orang Kristen yang gampang kecewa. Kita teruskan dulu akan cerita ini, lalu kita akan lihat lebih jauh lagi. Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah."
Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara sekalian, tergantung sebetulnya yang pertama saya mau ulang lagi, ada level pengharapan kita. Ada level of expectation kita. Seberapa engkau ingin dan engkau percayai bahwa Tuhan akan memberkati engkau, maka itu ekspresinya adalah seberapa banyak bejana yang engkau bisa siapkan ketika berkatnya mulai dicurahkan. Nah, banyak orang Kristen berhenti di tengah jalan. Dia pernah diberkati, tapi kemudian berkatnya berhenti. Itu karena bejana dalam hidupnya sudah tidak ada lagi yang kosong. Sudah penuh, sudah terisi. Berkali-kali saya berkata, ketika engkau mulai diberkati Tuhan, jangan biarkan kesombongan, rasa aman, rasa puas, rasa sudah hebat, memenuhi akan bejana hatimu. Jangan sampai engkau merasa sudah mapan, sudah oke, sudah beres semuanya. Aku bisa berbuat apapun. Nah, pada waktu Anda merasa seperti itu membuat setiap bejana hidupmu mendadak menjadi penuh. Dan saat itulah tiba-tiba semuanya terhenti dan tidak ada lagi yang mengalir dengan kuat. So, saya berdoa demi kasih Tuhan, saudara, supaya setiap orang percaya mengerti pada hari ini betapa Tuhan ingin sekali memenuhi kita dan minyaknya tidak akan pernah berhenti mengalir selama engkau sediakan bejana yang siap diisi dengan minyak Tuhan dan blessing Tuhan dalam hidupmu. Saya berkata buat saudara, sama juga dengan kehidupan gereja ini. Selama kita terus isi orang lain, kehidupan orang lain, dan kita kosongi bejana kita, maka berkatnya akan terus mengalir. Itu aja rahasianya. Apa yang kita buat hari Kamis kemarin misalnya, yang Anda lihat akan klipnya, itu bagian dari kita mengosongi lagi akan bejana kita. Kita bawa banyak orang datang ke Tuhan. Saya bersyukur semua bergerak dalam keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang diam, semua bagian, semua departemen bergerak, ambil jiwa-jiwa. Itu bagian dari kita mau berkata, bejanaku Tuhan, bukan cuma gedung ini. Bejanaku adalah seluruh kota ini. Dan begitu kita memberkati Indonesia dengan lewat fleksi dan sebagainya, kita akan berkata, bejanaku Tuhan, bukan hanya kota ini, bejanaku seluruh Indonesia. Bayangkan kalau tiap kali kita bergerak jadi berkat bagi orang lain. Kita salurkan begitu banyak hal kepada bangsa ini. Maka Tuhan berkata, engkau bukan hanya punya bejana satu gedung ini. Engkau bukan hanya punya bejana satu kota ini. Tapi bejanamu seluruh Indonesia. Mengapa? Karena itulah prinsip Tuhan. Kalau kita diam, tidak mengerjakan apapun, buat Tuhan dia berkata, bejanamu ya satu gedung ini. Kelak satu hari ketika semuanya penuh terisi jiwa-jiwa, semuanya akan berhenti. Dan orang berkata, mana lagi kegerakan yang pernah terjadi dan kemudian hilang. Karena Tuhan berkata, bejanamu sudah penuh. Begitu kita mulai memberkati kota, begitu kita mulai menyentuh kehidupan masyarakat kita. Saya berterima kasih buat teman-teman MK yang bergerak terus
dari tiap minggu pasar rakyat dikerjakan menyentuh banyak orang. Itu artinya kita mengklaim di depan Tuhan bahwa Tuhan, kota ini bejanaku. Lihatlah, aku terus salurkan, aku terus mengisinya di sudut-sudut kota. Dan belum semua diselamatkan, maka berkatnya akan mengalir terus. Waktu kita bergerak ke provinsi demi provinsi, di tiap kabupaten kita masuk, kita menyalurkan begitu banyak hal. Kita berkata, Tuhan, ini juga bagian dari bejanaku. Maka Tuhan mengatakan, seluruh Indonesia ini bejanamu. Satu hari saya percaya, kita akan jadi berkat yang kuat buat bangsa-bangsa. Dalam sekian minggu terakhir, saya dapat undangan dari Finland, dari Amerika, gereja-gereja bukan gereja Indonesia. Dan saya mau berkata juga, Tuhan, seluruh dunia bejanaku. Maka minyak blessingnya Tuhan akan mengalir dan tidak akan pernah berhenti. Saudara, ini hal merupakan prinsip, ini hukum, the law of blessingnya di sini. Kalau ini kita punya, akan ajaib sekali. Coba kita lihat akan perumpamaan Tuhan Yesus. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ada satu kata atau istilah di sini yang saya mau tunjukkan. Dan saya berharap saudara akan bisa tangkap. Saya harap akan cukup mengagetkan saudara. Lukas 15 lihat mulai ayat yang ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di mana? Bukan padang rumput yang hijau. Di padang gurun. Garis bawah ini saudara. Di padang gurun. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Lalu aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, banyak orang berkata begini, Pak, yang gak bisa begitu kan, Pak? Kan eman-eman. 99 kan sudah baik, kenapa dibiarkan di padang gurun? Anda jangan salah ngerti. Konteks dia bicara adalah kepada orang-orang yang berkata, yang bersungut-sungut. Siapa mereka? Orang Farisi, ahli Taurat. Ini orang yang tidak pernah mau ikut dengan Tuhan, menjangkau mereka yang terhilang. Dan Tuhan menggambarkan inilah kelompok orang yang isinya cuma mengkritik, ngomongin negatif, orang Farisi, hidupnya munafik, ahli Taurat, sok ngerti Alkitab, tapi tidak pernah dia keluar mencari yang hilang. Nah, Tuhan berkata untuk kelompok seperti itu, dia menggambarkan ini merupakan 99 ekor yang tidak butuh pertobatan, sudah merasa dirinya benar, dan Alkitab mengatakan ditinggalnya di padang gurun. Oleh karena apa? Mereka mengatakan bahwa sudah cukup, kita sudah hebat, sudah benar kitanya. Dan Tuhan berkata, kalau begitu tempatmu di padang gurun. Nah, inilah kenyataan saudara. Kenapa banyak gereja kehilangan hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan dan tidak mengalami pertumbuhan dan blessing Tuhan karena ditinggal di padang gurun. Tidak peduli dengan mereka yang hilang dan mengatakan bahwa untuk apa kita cari satu orang? Toh kita mayoritas sudah baik-baik di sini. Nah, orang Kristen dan gereja yang tidak mau bergerak seperti ini, Anda mengingkari the law of blessing. Tapi sebaliknya saya mau katakan pesan Tuhan hari ini, kalau Anda bisa nangkap hatinya, kemanapun Anda pergi, dan untuk jiwa-jiwa hidupmu,
tidak akan mungkin engkau kekurangan. Hidupmu akan makin diberkati. Kalau Anda punya dompet nih saudara ya, dompetmu ini pergi di mana Injil diberitakan, maka ini seperti bejana yang tidak akan pernah penuh. Tiap kali engkau salurkan, engkau bergerak memberkati orang dengan apa yang ada padamu, dan kemudian bergerak kemana Tuhan bergerak, dan di situ jiwa-jiwa disentuh. Ini akan jadi bejana yang makin besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Tapi kalau dompetmu ini berkata begini, aku sudah diberkati, gua sudah oke, aku sudah enak, untuk apa gua susah payah. Ini akan ditinggal di padang gurun. Garing, saudara. Domba jadi keripik domba, dompet jadi keripik dompet namanya, saudara. Kenapa? Yang ngomong Tuhan. Ditinggalkan yang 99 di padang gurun. Saya lihat orang-orang yang pernah diberkati Tuhan, hatinya berubah. Ketika berkatnya ngalir, dia berkata, inilah cita-citaku. Lalu kemudian ganti daripada mencari yang terhilang, yang ributi yang lain, urusan yang lain. Dalam waktu yang tidak lama, Tuhan berkata, padang gurun. Dan itu pelan-pelan tapi pasti. Tiba-tiba semuanya menukik dan hilang semuanya. So saya berdoa, ini hal yang sangat serius. Kalau Anda ingin tetap hidup dalam berkat dan anugerahnya, tidak ada pilihan lain kecuali kita melakukan apa yang Dia mau dan ikuti apa yang Tuhan kita inginkan. Sekarang kita akan lihat bagian berikutnya. Kita buka bersama-sama Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Dari cerita ini kita nanti akan mengerti apa yang membuat kekuatan kita untuk mendapatkan berkat itu tiba-tiba hilang atau melemah. Matius 25, lihat pada ayat yang ke-14. 14, 15, dan kemudian karena waktu saya akan lompat ke ayat 24. Matius 25, 14, 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di Matius ini jelas, ini bicara soal harta. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kalau Anda masih ingat, saya harap Anda masih ingat, kata kesanggupan di sini dari kata Yunani dunamis. Lahir dari kata itu kata dinamit, miraculous power. Ada kuasa yang membuat ledakan besar. Jadi setiap kita itu punya kekuatan dinamit yang bisa menimbulkan ledakan besar atas apapun yang Dia percayakan kepada kita. Nah ternyata ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1, masing-masing menurut kekuatan dinamit di dalamnya. Masing-masing tergantung dari power di dalamnya. Nah inilah yang kita harus perhatikan. Dalam hidup Anda ada power Tuhan yang luar biasa. Coba ngomong pada sebelahmu, ada power Tuhan dalam hidupku. Amen. So masing-masing berbeda. Ada yang terima 5, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Yang terima 5 dan terima 2, Alkitab tidak mempermasalahkan. Tapi masalahnya ada pada yang terima 1. Nah, kenapa orang ini terima paling sedikit? Atau kenapa dinamit di dalamnya paling kecil dibandingkan 2 yang pertama? Sekarang kita akan lihat. Kita lompat ke ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu dia berkata, aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saya dengan cepat mau berkata, ada 4 hal yang sebetulnya jadi titik lemah daripada hamba yang punya talenta cuma 1. Singkirkan yang 4 ini dari hidupmu, maka power dunamis kita akan makin besar. Saudara, saya berharap Anda melihat sebuah demonstrasi Tuhan di tengah-tengah kita dalam sekian tahun ini, dan saya berkata itu dinamisnya yang bergerak dengan luar biasa. Kemarin dalam beberapa hari Tuhan ngomong dengan saya, sangat kuat dia berkata, kamu hidup dalam masa di mana sejarah sedang dibuat dan ditulis. Dan Tuhan berkata, kalian adalah pembuat sejarah itu. Saya kalau lihat, saya dengar dia berulang-ulang berkata, dia mengatakan itu. Kalian hidup di zaman di mana sejarah sedang ditulis. Dan kalianlah pembuat sejarah. Satu hari salah seorang rektor sekolah Alkitab datang ke kantor saya. Dan dia berkata kepada saya, Pak, bisakah dibukukan semua yang gereja ini buat? Saya bilang saya belum berminat untuk membuat buku lagi. Dia berkata begini, tolong Pak, ini jadikan warisan berharga buat banyak orang. Dan dia berkata, satu hari kalau Tuhan belum datang, mungkin sekian puluh atau 100 tahun dari sekarang. Saya berharap si Tuhan tidak menunda-nunda lagi dan secepatnya membawa kita pulang ke rumah Bapa. Dia datang di awan-awan dan selesai semuanya. Amen. Tapi dia mengatakan seandainya itu terjadi, satu hari orang akan belajar dan orang akan menulis dan berkata, ini sebuah history is in the making. Sejarah sedang dibuat oleh Tuhan sendiri. Dan saya mau beritahu saudara, Anda dan saya adalah pembuat sejarah itu. Belum pernah terjadi seperti yang kita lihat dalam hari-hari ini. Belum pernah. Anda boleh bolak-balik sejarah gereja. Belum pernah ada kegerakan seunik yang dia berikan buat kita hari ini. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin, saudara. Kalau Anda lihat dari klipnya tadi, banyak itu sebagian besar bukan dalam Tuhan. Teman kita Pak Ruben yang bantu sound system kita ini, yang dari Jakarta, dia berkata, dia lihat itu anak jalanan begitu banyak. Dan dia ngomong terus terang, semua bisa rapi di cengkeram kuasa Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tantangan sebetulnya basically semua angkat tangan. Dan saya lihat Tuhan, saudara. Itu kolam baptisan jadi sebuah saksi yang ajaib. Lebih dari 730 orang dibaptis hari itu. Saya lihat kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Itu karena dia. Amen, saudara. Itu dinamis Tuhan yang luar biasa. Itu sebuah movement Tuhan yang menurut saya dahsyat sekali. Saya berdoa dalam waktu yang tidak lama. Dia beri kita universitas, dia beri kita rumah sakit. Saya nggak tahu mau beri kita apa lagi. Tapi saya berkata apapun Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan membawa kegerakan besar akan kita buat bagi Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kita. So, 4 hal ini singkirkan dari hidupmu. Maka dinamis Tuhan akan terjadi dengan dahsyat. By the way, saya mau berkata, baik SMA maupun SMP kita, pada waktu pengumuman UAN kemarin, kira-kira 92% lulus tanpa mengulang. Dan SMA 150 sekian, SMP kurang lebih hampir sama, kira-kira 11 anak yang harus mengulang. Dan saya bersaksi buat saudara, itu sebuah keajaiban. Saya ingin berterima kasih buat semua kepala sekolah dan guru-guru untuk kerja kerasnya. Dan tidak orang berkata, wah ini buruklah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya membuktikan ada berkat Tuhan. Anak-anak yang masuk dengan IP 1, sekian.
lulus UAN. Dan orang berkata, kok bisa? Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Blessing-nya luar biasa. Itu akan mengubah kota ini. Itu akan mengubah bangsa. Banyak orang berkata gini, Pak, saya nggak perlu mengubah sekitar saya. Yang penting keluarga saya sendiri. Oke? Anda mau tinggal di rumah mewah dikelilingi oleh sampah? Kalau sekitarmu itu perumahan kumuh sampah semua. Anda boleh tinggal di istana semewah apapun. Lalat akan masuk tanpa permisi. Tanpa sensus itu lalat masuk. Saya pernah lihat di Bekasi itu ada tempat penampungan sampah. Mereka buat rumah singgah di situ. Saya masuk dapurnya, saya kaget. Karena saya pikir gini, gila bener nih rumah singgah mewah banget. Dari marmer hitam dapurnya. Yang saya kaget, saya mendekat. Ribuan lalat semua ternyata, saudara. Mereka tinggal di tempat sampah. Kalau Anda berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Anda mau tinggal punya rumah mewah. Di kampung maling. Semua maling, garong semua. Tiap hari itu dari Hansip, saudara. Muteri rumahmu tok. Nggak ada bagusnya. Kita dipanggil jadi garam. Nah kalau garam itu ngumpul, membuat bludrek, saudara. Ngerti? Tapi kalau itu bisa nyair, nyebar ke yang lain, seluruh masaan kota akan jadi luar biasa. Saya berdoa pengertian ini Anda tangkap. Karena sebagian besar orang Kristen berkata, buat apa ngurusi mereka? Saya berkata, Anda tidak ngurusi mereka. Jiwa mereka binasa. Satu hari mereka ikut berbagai aliran yang mengerikan yang lagi ditangkepin itu. Enak nggak di sebelah rumahmu membuat bom, di sana mengumpulkan senjata, di belakangmu granat setumpuk. Anda nyaman punya bayi baru lahir berkata, nah sebelah buat bom, yang sini peluru, sana granat. Anda happy hidup begitu? Saya kira tidak. Oh Pak, kita pindah Amerika, tenggelam di laut, saudara. Amerika tidak mau terima orang lagi. Australia tidak mau terima orang lagi. Lu mau tinggal di mana? Ini bangsa Tuhan percayakan buat kita. Sentuh dengan kasih Tuhan. Akan jadi berkat buat dunia. Dan memberkati bangsa-bangsa. Di tangan Anda loh saudara. Jangan salah. Jangan punya pemikiran yang salah. Ini tetap bagian dari tanggung jawab kita. Dan Tuhan cinta bangsa ini. Seluruh dunia tidak ada orang merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan itu hari libur. Kecuali Republik Indonesia. Maka ketika dia datang pertama kali, tidak akan langsung masuk Yerusalem. Dia mampir dulu di Semarang, ngopi sama saya, terus kita jalan sama-sama menuju Yerusalem. Amen, saudara? Penting itu. Iya kan, dia akan masuk gerbang timur dari mana? Jalan sama kita. Ngopi dulu sama saya di sini, kopi luwak. Dan kemudian kita akan jalan ke Yerusalem. Siapa mau ikut saya ke Yerusalem tahun ini? Luar biasa. Segera kita akan buka pendaftaran ke Yerusalem. Mungkin 2 minggu lagi. Well, anyway. Yang pertama saya mau berkata dengan cepat. Orang ini punya pengertian yang salah akan Tuhan. Dia berkata, engkau Tuhan yang kejam. Engkau menuai di tempat engkau tidak menabur. Orang ini merasa Tuhan jadi beban buat dia. Kalau saudara melihat akan pekerjaan Tuhan yang sedang bergerak, dan engkau berkata, ini beban buat saya. Ngerepoti, ngeluarin duit terus, ini beban buat saya. Maka engkau punya persepsi yang mulai salah. Kalau pekerjaan Tuhan dan kehendaknya sudah jadi beban dalam hidupmu, dan engkau mulai menggerutu, engkau mulai ngomel, engkau mulai bersungut-sungut, itu sebuah awal. Awal di mana engkau berkata, aku tidak percaya dia. Ini sebuah ketidakadilan, tidak fair. Dan kalau sudah itu mulai keluar dari perkataan saudara dan dari hatimu, itulah sebuah tanda yang sangat jelas orang ini salah ngerti tentang Tuhan. Tuhan berkata, ini aku beri kamu 1 talenta. Aku beri kamu kepercayaan. Nanti aku pulang, aku mau minta itu dengan bunganya. Buat dia berkata enggak fair. Tuhan beri aku beban. Ya kalau orang lain diberi 5, diberi 2 lumayan. Saya cuma 1 katanya. Dan kemudian dia mengatakan kau Tuhan yang kejam. Kalau kita sudah mulai salah ngerti tentang Tuhan kita.
Kalau kita sudah mulai salah nangkap tentang hatinya, bahwa sebenarnya Tuhan sangat ingin semua kita berkembang dan diberkati dan jadi berkat. Tuhan juga ingin apa yang Dia percayakan berlipat kali ganda. Tapi seringkali oleh karena kekecewaan kita, oleh karena pengalaman-pengalaman buruk yang berlaku dalam kehidupan kita, oleh karena seseorang mungkin bicara sesuatu yang menyakiti kita atau mempengaruhi cara berpikir kita, berapa banyak orang yang kemudian kecewa dengan Tuhan. Orang-orang komunis, kalau Anda ngerti yang namanya Karl Marx, pendiri komunisme itu, anak pendeta yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan bapaknya. Dari situlah lahir kemudian orang yang mengatakan bahwa agama itu candu, hanya membius orang. Itu orang-orang yang pahit dengan Tuhan. Di Jerman ada seorang filsuf bernama Nietzsche. Dan dia tuliskan begitu gede di sebuah tembok di Jerman. Dia berkata, God is dead. Nietzsche tanda tangan di situ. Tapi sekian tahun kemudian Nietzsche mati. Orang Kristen tulis di sebelahnya, Nietzsche is dead, Tuhan yang tanda tangan. Lakon menang terakhir, saudara. Tapi banyak orang yang hari ini dalam bagian hidupnya kecewa dengan Tuhan. Dan sampai mengatakan Tuhan itu kejam. Mana berkatnya? Orang sampai ngungkit-ngungkit Tuhan. Dengan berkata, mana katanya engkau memberkati? Mana katanya engkau baik? Mana katanya ada urapan kesembuhan? Mana ada begini? Setiap kali kita ungkit itu keluar dari mulut kita, Anda sudah merupakan orang pertama yang kena di pertama itu. Salah ngerti tentang Tuhan. Dia sungguh tidak kenal Tuhan. Mungkin awalnya cuma guyon, saudara. Tapi kalau ditelusuri dari hati yang paling dalam, berapa banyak orang yang sebetulnya kecewa dengan Tuhan. So, saya berdoa pagi hari ini, buang semua kekecewaanmu dengan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Apapun yang Dia perintahkan, ujungnya Dia sediakan yang sangat dahsyat dan ajaib. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang konsekuen. Dia Tuhan yang sangat mengerti kita. Tapi Tuhan mau berkata, jangan biarkan setan membuat engkau salah mengerti tentang siapa aku. Banyak hal yang bisa membuat kita salah ngerti tentang Tuhan. Saya berdoa, Anda pegang baik-baik dalam hidupmu. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Yang kedua, saudara sekalian. Dia mengatakan, karena itu aku takut. Nah, ketakutan ini memperkecil power. Kalau engkau salah ngerti dengan Tuhan seperti begini, saudara ya. Kalau Anda lihat ada colokan listrik, Anda sudah tidak match, beda nih. Anda sudah beda. Ini colokan Indonesia bulat 2 begini. Yang engkau pegang sudah model Amerika. Pipih 2 miring begini dengan satu yang tengah yang nonjol. Anda masukkan nggak bisa. Kalau engkau sudah mulai kecewa dengan Tuhan, itu membuat powermu padam, langsung padam. Tapi ada juga yang kedua. Namanya ketakutan. Itu gangguan sekali. Gangguan. Ketakutan saya gambarkan mungkin seperti dalamnya, kabel dalamnya sudah mulai putus. Dan sambungannya nggak beres. Itu memperkecil arus yang harusnya bisa ngalir dengan maksimal, tiba-tiba hilang separuh. Karena ketakutan. Kalau Anda membiarkan dirimu ketakutan, tidak ada itu 15-16 ribu orang dikumpulkan Kamis kemarin. Tapi ketika engkau berkata, aku lakukan karena kasih. Bukan karena niat jahat. Aku kerjakan karena ini maunya Tuhan. Bukan karena keinginan dan ambisi manusiaku. Waktu saudara melakukan itu dengan tepat, saudara, hasilnya akan luar biasa. Ketakutan membuat orang tidak pernah bergerak kemana-mana. Saudara tahu yang namanya ketakutan itu? Itu bisa sangat mengerikan. Dan kelihatannya bisa sangat bagus. Tapi bisa sangat mengerikan. Tidak pernah berani untuk memulai. Selalu ragu. Dia berkata melangkah, dia berhenti. Dia tunggu 3-4 orang melangkah di depan dia. Maka berkatnya habis.
Anda taruh di depan, tidak akan kemana-mana. Takut. Pertimbangannya banyak sekali. Walaupun kelihatannya bagus, tapi itu hanya bungkus. Kenyataannya takut sebetulnya. Dia perintahkan kita melakukan sesuatu, kita juga takut. Ngitung. Duitnya, siapa yang kerjain? Duitnya, selalu begitu. Ketakutan seperti ini membuat semua potensi kita tidak pernah berkembang dengan maksimal. Dan ini juga sebuah masalah. Saya lihat orang-orang yang sebetulnya punya potensi-potensi hebat. Tapi dia biarkan ketakutan membelenggu cara berpikirnya, membelenggu pikiran dan hatinya. Dan belenggu ketakutan itu begitu mengerikan dan masif sekali. Sampai kita nggak bisa bergerak apa-apa. Harusnya gimana Pak? Jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Belajar peperangan rohani, perkatakan perkataan iman, tapi singkirkan ketakutan. Karena sebetulnya ketakutan itu perang setan biaya murah. Anda tahu dalam perang modern, namanya psycho war, perang psikologis. Itu cuma nyebarkan berita aja. Nyebarin berita aja. Itu psycho war. Jadi perang sangat psikologis sekali. Anda tahu ketika Inggris perang lawan Argentina di Pulau Falkland, Malvinas itu, tahun sekian puluh tahun lalu. Inggris bawa pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha itu orang daerah Nepal, saudara. Itu punya senjata, pisau yang aneh sekali. Dan ini orang-orang memang tentara bayaran. Karena di daerah mereka tinggal itu, mereka miskin sekali. Nah mereka itu sebetulnya bercita-cita ingin jadi pasukan Inggris. Jadi itu pasukan elit memang, saudara. Nah mereka punya reputasi memang. Jadi begitu mereka mau kuasai sebuah pulau, disebar dulu. Pasukan Gurkha akan datang. Yang dari Nepal. Tambah ini makan manusia sukanya. Akan nyiksa melawannya. Hobinya nyiksa lawan. Bunuh pelan-pelan. Belum sampai mendarat pasukan Gurkhanya. Pasukan Argentina angkat tangan. Main bola aja lah gua katanya begitu saudara. Hanya karena suara lo. Tanpa peluru. Kenapa? Ketakutan. Sama seperti ketika Yerusalem jatuh ke tangan Inggris. Itu beberapa orang koki tentara Inggris lagi keluar dari kemahnya. Cari sayuran. Maka rumorsnya mengatakan. Yang mimpin kan Jenderal Allenby. Mereka salah dengar. Dipikir Jenderal Allenby. Wih. Jenderalnya Tuhan ini. Datang dua orang, mereka berkata, pengintai pasukan di depan sudah datang. Itu pasukan Turki mundur dari Yerusalem, dikosongin kotanya tanpa perang. Dan kunci kota Yerusalem dibawa keluar oleh wali kota Yerusalem, diserahkan kepada dua koki Inggris, saudara. Anda tahu bawanya apa? Gorengan. Tanpa senjata. Nah itu perang murahnya setan adalah membuat Anda ketakutan. Ini contoh ya. Begitu tangannya pegel. Stroke kamu, stroke kamu, stroke kamu, stroke. Nah ya buat majalah stroke. Apa stroke, stroke, stroke. Bisa lah mas? Saya pernah mendoakan satu orang bapak. Dokter mengatakan ini kena kanker ini. Itu datang ke kantor, dipapah dua orang. Sudah kayak orang sudah mau gini. Jalannya begini. Sama anak-anak kantor lihat. Saya ajak ngomong 15 menit. Yang datang itu warganya se-RT, sekampung ikut semua. Karena sudah parah. Satu dokter berkata, ini kena kanker ini, menurut saya. Langsung drop keadaannya. Jalan pun gak kuat. Saya omongi, saya doakan. Begitu, amin!
pulang melaku kayak Werkudara. Sungguhan saudara, saya nggak ngerti. Kayak orang baris kayak jenderal naik pangkat. Periksa di Singapura, nggak ada. Sakit itu nggak ada. Satu orang ngomong loh. Pas dokter, mantap kok. Drop. Kalau dibiarkan, itu mati hanya gara-gara omongan. Telah meninggal karena diduga penyakit ini. Repot toh. Mati kok diduga. Saudara tahu ada anak SMP kelas 3 gantung diri. Menjelang pengumuman UAN. Nah itu harusnya konseling sama anak saya yang laki. Anak saya yang laki itu kurang 2 minggu, pengumuman saya bilang begini, Sam, kamu nggak doa puasa lah, ini pengumuman UAN loh. Ayo doa puasa, minta anugerah sama Tuhan. Kalau nggak sampai nggak ini, kalau ngulang gimana? Saya gegeri loh. Tahu jawabannya apa? Pak Pendeta, sejak kapan imannya goyang Pak Pendeta? Kurang ajar nggak? Terus tidur. Bayangin. Nah, ini anak SMP bunuh diri, gantung diri. Takut uannya nggak lulus. Padahal lulus. Itu kan konyol toh. Bahasa Prancisnya kan jalat kalau gitu saudara. Tewas mati. Lulus. Itu ketakutan itu bisa membunuh Anda loh. Jadi kalau saudara hidup dalam ketakutan, ya belum apa-apa sudah boros lah di jantungmu, di semuanya boros. Padahal banyak orang mengatakan sebagian besar ketakutan itu tidak pernah ada. Ya sebagian memang punya alasan yang kuat. Mungkin anak ini juga sadar, nggak bisa waktu buat. Gantung diri. Sekarang keluarganya menyesali kan saudara. Loh, lulus. Rasa mati, SMA. Nah, tapi kalau nggak dibina nanti 3 tahun lagi gantung lagi saudara. Tapi ini kenyataan separah itu ketakutan. Apalagi kalau Tuhan perintahkan kita melakukan sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Apalagi kalau persepsi kita tentang Tuhan sudah salah. Dan itu akan sangat membuat kita tidak berdaya. Dan bagaimana Tuhan memberkati saudara dengan itu. Power makan kecil. Dia yang terima 1 talenta. Itu pun diambil lagi dari dirinya. Yang ketiga, Tuhan berkata, kamu hamba yang jahat. Biasanya orang kalau powernya kecil, dia ketakutan, dia nggak berani melangkah. Kalau ada orang lain yang berani melangkah dan berhasil, iri. Lalu irinya dilampiaskan dengan berbagai cara. Bahkan merencanakan yang tidak baik. Padahal itu anak Tuhan juga. Dan di situ lebih parah lagi. Tuhan berkata, jahat kamu. Saudara jangan pernah punya itikat jahat dengan siapapun. Ini saya ngomong terus terang ya. Sekarang ini kan semua serba jalur hukum. Sampai jalurnya penuh. Karena semua jalur hukum. Gak ada yang salah Pak? Gak ada. Cuma kan begini Alkitab berkata. Kenapa harus minta keadilan dari orang dunia? Tidak adakah di antara kamu yang berhikmat? Kenapa sih Anda pilih jalur hukum? Baca Alkitab. Ya toh? Apa nggak ada di antara kamu yang berhikmat? Selesaikan dululah dengan cara Kristen. Nggak saling nuntut. Alkitab berkata, oh ini hak saya Pak, boleh. Hak.
Tapi Alkitab memberikan cara yang lebih baik. Dan Alkitab berkata gini, kalau kamu main pedang, kamu akan kena pedang. Apapun yang kita punya itu, saudara, akan mengundang yang sejenis. Saya beri contohnya. Ada teman saya ngomong gini. Kami lagi ketemu di luar pulau, di luar pulau. Dia cerita begini. Pak, dulu saya punya pistol itu 2. Karena saya seringkali ngawal barang saya, Pak. Jadi saya minta izin ke kepolisian, saya diberi pistol. Sampai 2, Pak. Saya punya. Itu sudah lama. Dan kemana-mana saya bawa pistol. Dia berkata, sejak saya punya pistol, itu yang namanya penjahat-penjahat bersenjata seakan-akan jatuh cinta dengan saya. Berkali-kali saya mau dirampok. Pernah mau ditembak segala macam. Padahal saya punya pistol. Satu hari Tuhan sadarkan dia. Dan dia berkata, aku gak mau lagi lah. Karena siapa tahu satu kali aku salah arahkan pistol ini. Mungkin dia takut keluarga jadi korban dan sebagainya. Dia kembalikan kepada pemerintah. Dan aneh, sejak dikembalikan barangnya, tidak ada orang-orang begitu mau coba nyerang saya sampai hari ini. Gak ada tuh. Lalu teman saya ini berkata, itu mengundang yang sejenis, Pak, menghampiri kita. Jadi kalau kita ini jahat, kejahatan akan menghampiri kita. Hanya tunggu waktu saja. Kalau kita main perkarakan orang, penjarakan, terus begitu cara berpikir kita. Satu hari akan menghampiri kita. Jangan biarkan kejahatan apapun terhadap orang lain dan saudara kita menguasai yang di sini juga. Itu merusak banget hidup kita. Dan Tuhan tidak akan memberkati yang jahat. Setan mungkin akan memberi uang. Tapi Tuhan tidak akan memberkati yang jahat. Saya berdoa dibuang kiranya kejahatan dari hidup kita. Amin. Yang terakhir adalah malas kamu hamba yang jahat dan malas. Satu hari Yosua menegur akan orang-orang Israel dengan berkata, berapa lama lagi kamu akan bermalas-malasan? Karena seringkali berkat Tuhan tergantung apakah engkau mau mengambilnya atau engkau membiarkannya. Kalau kita tidak mengambilnya dan kita membiarkannya, burung akan mengambil dan memakannya. Saya berdoa tidak ada orang yang malas di tengah-tengah kita. Semua bergerak dalam anugerah Tuhan. Anda ambil bagian yang Allah berikan dalam hidupmu. Buang semua kemalasan. Jangan punya hobi suka menunda. Entar ajalah. Padahal dasarnya kita malas. Biar kita jadi bangsa yang bukan bangsa pemalas. Tapi bangsa yang bekerja dengan kuat. Bangsa yang diberkati. Dan umat yang dicintai Tuhan. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama. Kiapata syukuru shikiara mata kiakata sikiara hatu shikikete. Tutup Alkitabmu, mari kita berdiri sama-sama. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang Anda belum bisa berbahasa roh? Angkat tangan. Oke. Tolong maju sebentar. Yang belum berbahasa roh, Anda mau berbahasa roh, maju sebentar. Kenapa ini penting? Sebab ini untuk membuat engkau bisa berdoa dengan kuat. Maju ke depan. Saya mau jelaskan dikit, saudara. Supaya saudara ngerti ini kegunaannya apa. Pak Yusak itu, sebelum berbahasa roh, dia itu mendengar suara Tuhan sudah jelas. Dan Tuhan ngomong dengan dia dengan bahasa Jawa. Jadi Tuhan berkata begini. Nah, dia ngomong ini, Tuhan, aku tidak mau bahasa roh. Oh, aku ngomong mbek kowe basa Jawa. Bahasa roh aku tidak mudeng. Buat apa aku bahasa roh?
Dan Tuhan berkata, penting nah, itu penting. Lalu ada penjelasannya. Dan dia minta, dan Tuhan beri. Saya mau jelaskan, saya tunggu teman-teman untuk maju ke depan. Nanti kita berdoa, dan tidak ada orang keluar dari tempat ini tidak berbahasa roh. Pak, apa harus, Pak? Pertanyaan yang salah itu. Banyak orang bertanya, apakah harus berbahasa roh? Itu pertanyaannya sudah salah. Harusnya gimana, Pak? Harusnya begini. Bagaimana supaya saya bisa berbahasa roh? Itu benar. Nah, kenapa kita perlu berbahasa roh? Oke, yang sedang jalan, Anda sambil dengerin apa yang saya jelaskan. Saya jelaskan begini. Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Kalau kita berdoa tidak dengan bahasa roh, itu berdoa dengan akal budi. Nah, berdoa dengan akal budi ini adalah hal-hal yang Anda ketahui. Contohnya begini. Anakmu sakit atau Anda flu, misalnya ya. Tuhan, aku flu, sembuhkan saya. Itu karena saudara sudah ngerti engkau flu. Tapi saya mau tanya, kalau misalnya besok ada orang merencanakan untuk merampok rumahmu, Anda tahu tidak? Nggak tahu tak? Kalau engkau tidak tahu, berdoa nggak? Kira-kira? Nggak tahu. Engkau tidak tahu. Atau ada orang merencanakan menipu saudara. Nah, dagang toh, ada orang berkata, saya tipu aja orang ini. Engkau nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, berdoa tidak? Enggak kan? Ngeh tidak? Enggak. Atau suamimu, istrimu lagi naik mobil keluar kota. Iblis merencanakan yang jahat. Terus saya celakai saja. Tahu nggak kita? Kan nggak tahu lah. Kalau nggak tahu, kan nggak berdoa. Paling gini, Tuhan lindungilah dalam nama Yesus. Kan begitu. Untuk apa bahasa roh? Jadi begini saudara. Ada banyak hal. Kan begini ya, ini Bapak di surga nih. Bapak itu merencanakan begini. Aku mau memberkati. Atau dia bilang ini mau diserang setan. Ya, dia harus berdoa. Minta menggerakkan malaikat proteksi Tuhan. Dan, atau begini, aku mau berkati dia. Aku mau berkati dia. Dia harus punya iman untuk terima berkatku ini. Anda kan nggak tahu. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba roh Tuhan itu dorong Anda berdoa. Doa. Nah, doa apa? Nah, itulah saatnya kau berbahasa roh. Bahasa roh. Sampai lega, Pak. Ledakan di hati. Yang lain dengerin juga nih, penting buat saudara. Ledakan. Selesai. Itu diantaranya. Maka terhindar yang akan dicelakai. Terhindar dari penipuan. Karena roh Tuhan ini cuma dorong aja. Kau pengen doa ya? Lagi nonton film seru, doa. Anda bisa ucapkan kalau sendiri atau dalam hati, tapi Anda bisa juga komat kamit, pokoknya doa. Pakai bahasa roh itu. Nah, yang berikutnya. Kalau Anda berdoa, kata Alkitab, yang doa bukan akal budi, tapi roh kita. Jadi, rohmu makin kuat. Itu membuat Anda makin kuat. Tiap hari doa pakai bahasa roh. Kuat roh. Yang ketiga, itu bahasa rahasia. Setan tidak ngerti. Kalau pakai akal budi ngomongin Tuhan, tolong anakku besok akan ulangan matematika misalnya. Mau ulangan terus keluar nih makanan. Setan bilang, makanan loh, keliru. Kan gampang kacau nggak? Doa kan sekali kacau kan, bener kan? Pak, saya nggak bisa konsentrasi. Iya, diganggu terus. Baru doa kebayang wajah orang sing utang orang bayar itu muncul. Apa yang dibuat bahasa roh? Itu nggak pakai akal budi itu. Rohmu yang doa. Loh Pak, saya nggak mudeng. Setan juga nggak mudeng, tapi rohmu ngerti, roh Tuhan ngerti, Bapak di surga ngerti. Cukup kan? Daripada kau ingin tahu, tapi juga iblis juga ngerti. Ini ajaib. Makanya setan mati-matian membuat orang Kristen tidak usah bahasa roh. Makanya banyak orang berkata, sesat itu, setan, segala macam. Padahal setan yang mencoba membuat kita tidak berbahasa roh. Nah, caranya bagaimana? Sederhana. Nanti saya ajak berdoa, Anda tiruin, terus kemudian mulai ucapkan. Lah, mengucapkan apa, Pak? Sebagian akan kayak disentak Tuhan untuk ngomong, sebagian enggak.
Tapi ada dorongan untuk ucapan 1-2 kata tertentu. Ucapin aja. Orang mudeng Pak, justru itu. Yang mudeng bukan itu. Jadi ucapin aja. Terus langkah. Nanti kan kena. Ya. Siap? Yang lain siap juga? Angkat tangan semua di hadapan Tuhan. Hamba mintakan blessing Tuhan buat anak-anakmu demi nama Tuhan Yesus. Dan sekarang hamba berdoa demi nama Yesus. Yang di depan tirukan saya dalam nama Yesus. Baptis aku Tuhan. Dengan rohmu. Penuhi aku. Dengan rohmu. Berikan karunia-karuniamu. Dalam hidupku. Aku terima karunia Tuhan ini. Dengan iman. Dalam nama Yesus. Dan sekarang biar kau penuh dengan Roh Kudus. Mulai berkata-kata.